Gue biarkan suami gue pergi beli rokok yang sebenarnya ada di laci meja kopi, dan sekarang dia lagi duduk di depan gue, makan dengan lahap. Nggak tahu gue baru aja nyeritain 4 tahun pernikahan kita ke orang yang baru gue kenal 2 jam lalu. Gue istri Bagas, 4 tahun menikah, hari ini ulang tahun pernikahan kami. Reza adalah chef privat yang kami sewa buat masak malam spesial ini, orang luar. Nggak ada hubungan apa-apa sama keluarga kami. Waktu Reza pertama kali masuk ke dapur, gue sambil bawa dus-dus bahan masakan itu, gue berdiri di samping kulkas dan tiba-tiba tangan gue dingin. Bukan karena ruangannya dingin. Tangan gue dingin dan gue nggak bisa jelasin kenapa. Gue coba ngabain. Gue ambil HP. Gue pura-pura sibuk, tapi dia masuk ke dapur gue kayak dia udah tahu di mana semuanya. Gerakannya tenang, nggak minta izin, nggak canggung. Dan Bagas, suami gue, duduk di sofa, scroll HP, sesekali bilang iya sayang di waktu yang tepat. Terus jam 8, Bagas berdiri dan bilang rokok abis. Gue tahu rokok itu ada di laci. Gue diem. Dan pintu depan nutup. Blok 1. Selama 40 menit itu, gue aktif menghindari tatap matanya. Bukan karena ada yang perlu dihindari, justru karena rasanya kayak ada sesuatu yang harus dijaga jaraknya, dan gue nggak bisa jelasin alasannya ke diri gue sendiri. Gue ambil gelas, tuang air, minum pelan-pelan padahal nggak haus. Reza lagi motong daun bawang, rapi, konsisten. Ukurannya sama semua, dan itu hal paling nggak penting yang pernah gue perhatiin di hidup gue, tapi gue liatin terus selama hampir 1 menit penuh. Gue balik badan, pura-pura ngecek kulkas. Di dalam kulkas cuma ada sisa jus jeruk dari kemarin dan keju yang udah mau expired. Gue tatap itu semua kayak lagi baca dokumen penting. Terus dia bilang, "Mbak, mau bantu pegang mangkoknya?" Simple, logistik, bukan ajakan. Tapi tangan gue udah maju duluan sebelum otak gue sempet mikir. Dan waktu gue pegang mangkok itu, ujung jari gue kena tepian yang masih panas dari kompor. Gua refleks narik tangan. Dia refleks bilang, sorry. Gua refleks bilang, nggak apa-apa. 3 detik, nggak ada apa-apa di situ. Tapi setelah itu gue nggak bisa lagi pura-pura sibuk di dekat kulkas. Gue duduk di kursi meja makan, jauh dari kompor, jauh dari dia. Dan gue baru sadar, selama ini gue udah lama banget terbiasa duduk di sudut ruangan dan nunggu sesuatu selesai. Di meja makan itu, gue scroll HP. Ada satu pesan dari Bagas masuk. "Bentar lagi ya, gue baca." Gue nggak balas. Pertama kalinya dalam 4 tahun gue nggak langsung balas pesan dia. Gue letakin HP-nya terlungkup di meja. Blok 2 Reza yang mulai. Bukan dengan cara yang bisa jadi masalah. Dia cuma nanya, sambil ngaduk kuah soto yang mulai mendidih. "Mbak, aslinya suka masak?" Gue jawab refleks. "Dulu suka." Dia nengok sebentar. "Dulu," dan dari situ entah kenapa gue nggak bisa berhenti. Gue cerita soal dulu, waktu kuliah, gue sering eksperimen masak sendiri di kos. Beli bahan seadanya, sering gagal, tapi gue suka prosesnya. Suka ngulik, suka salah, suka nyoba lagi. Reza dengerin sambil tetap masak. Nggak ngehentiin kerjaan dia. Terus dia nanya lagi, "Sekarang enggak lagi?" Gue jawab, "Sekarang kayaknya lebih efisien kalau pesan aja." Gue ketawa waktu ngomong itu, padahal itu bukan kalimat yang lucu. Reza nggak ikut ketawa. Dia cuma bilang, "Efisien dan suka itu beda hal, Mbak." Gue nggak jawab, tapi sesuatu di dada gue waktu itu kayak ada yang geser dikit. Bukan dramatis, nggak ada suara apapun, cuman bergeser. Dan gue ngomong hal yang nggak gue rencanain. Gue bilang, "Banyak hal yang dulu gue suka sekarang udah berasa kayak kewajiban." Reza aduk kuahnya. Pelan. Gua nggak sadar HP gua udah bunyi 2 kali. Notifikasi dari siapa gua nggak tahu. Gua biariin. Dia nanya, "Termasuk malam ini?" Gua nggak jawab dengan kata-kata. Gue cuma liatin meja makan yang udah gue siapkan dari sore. Lilin, taplak baru, piring yang jarang kepakai. Dan untuk pertama kalinya malam itu, gue ngerasa betapa capeknya udah nyiapin sesuatu yang nggak ada yang beneran nunggu-nunggu. Kalau kamu lagi dengerin ini dan pernah ngerasa hal yang sama, tolong dengerin sampai habis. Karena gue butuh tahu gue bukan satu-satunya yang pernah ada di titik ini.
Reza nggak ngasih solusi, nggak bilang sabar ya, atau coba komunikasiin ke suami. Dia cuma lanjut masak, aduk, cicipin, tambahin garam dikit, tapi mata dia sempat ketemu mata gue 1 detik. Dan di detik itu gue tahu, dia ngerti. Bukan karena dia mau apa-apa, tapi karena dia beneran dengerin. Gue nggak sadar betapa lamanya gue nggak pernah beneran didengar sampai malam itu di dapur gue sendiri sama orang yang baru gue kenal 2 jam. Dan itu yang paling bikin gue takut. Reza lagi ngecilin api kompor waktu dia nanya, Mbak tadi bilang 4 tahun, cepet juga ya. Gue cuma angkat bahu, tergantung gimana ngitungnya. Dia nengok sebentar, nggak lama, balik lagi ke kuahnya. Maksudnya, gue nggak jawab langsung. Gue ambil gelas, tuang air, minum padahal nggak haus. Ya, ada yang ngerasa cepet karena isinya padat, ada yang ngerasa cepet karena kosong. Reza diem sebentar, aduk pelan. Yang mana mbak? Gue nggak jawab, tapi gue juga nggak pergi. Dia yang ngomong duluan lagi. Kali ini sambil matiin kompor. Gue pernah hampir nikah tahun lalu. Gue nggak expect itu. Hampir. Seminggu sebelum akad dia nanya ke gue, kamu bahagia? Gue jawab iya. Langsung, refleks. Dia taruh sendok. Terus dia bilang, itu yang bikin gue takut. Gue nggak ngerti. Kenapa? Karena orang yang beneran bahagia biasanya mikir dulu. Gue berdiri diam di dekat kulkas. Dada gue ngerasa sesak tiba-tiba. Bukan nangis, bukan marah, cuma sesak. Gue pegang tepian meja, nggak ada alasannya. Tangan gue cuma butuh pegang sesuatu. Dan kamu? Gue nanya. Suara gue anehnya keluar pelan. Kamu bahagia? Reza angkat bahu, setengah senyum. Gue lagi belajar bedain bahagia sama terbiasa. Gue nggak bilang apa-apa, tapi gue juga nggak bisa pura-pura kalimat itu nggak nyangkut di suatu tempat di dada gue. Suara motor dari luar kedengeran samar. Kita berdua denger. Kita berdua nggak langsung gerak. Reza angkat tatapannya. Mata dia ketemu mata gue. 1 detik nggak lebih. Terus dia nanya, pelan banget, nyaris nggak kedengeran. Mbak tahu nggak, tadi waktu Mbak cerita, itu pertama kalinya Mbak kelihatan. Pagi itu gue berdiri di depan wastafel, tangan udah kesat di handuk dapur, dan keran masih ngalir. Gue baru sadar 5 menit kemudian, waktu gue udah duduk di meja makan. Gue balik ke dapur, matiin keran, balik lagi ke kursi, kopi di depan gue udah dingin. Gue nggak inget nuangnya. Tadi malam, sebelum Reza pamit dan semua dus bahan masakan dikemas rapi, gue kasih dia nomor gue. Bukan dia yang minta, gue yang nawarin duluan. Gue bilang, kalau mau rekomendasiin ke teman, bisa hubungi gue langsung. Reza diem sebentar, angguk pelan, bilang makasih. Nggak ada teman yang dimaksud, kita berdua tahu itu. Sekarang ada satu pesan di HP gue. Waktu kirim 23.47. 2 kata, tidur ya, bukan dari Bagas. Gue baca, tutup aplikasinya. Buka lagi, baca lagi. Gue ketik iya, hapus. Ketik hehe iya, hapus. Ketik makasih ya, hapus semuanya sampai kolom kosong lagi. Gue taruh HP terlungkup, berdiri, jalan ke dapur. Dari kompor ada bunyi mendidih, uap udah mengepul lebat, panci yang gue taruh dari entah kapan, gue matiin api, liatin isinya, cuman air putih, gue nggak lagi masak apa-apa, gue cuman nyalain kompor, gue masuk kamar mandi, ambil sikat gigi, pasta, gosok. 2 menit kemudian waktu mau kumur, gue sadar ada rasa pasta gigi dari gosok sebelumnya masih ada di mulut. Gue udah gosok gigi sebelum ke dapur tadi, gue lihat muka sendiri di cermin. 1 detik, 2, 3. Gue kumur, taruh sikat, keluar. Balik ke meja makan. Duduk lagi di depan kopi yang udah nggak mungkin diminum panas. Gue ambil gelas. Minum 1 teguk. Pahit dan hambar sekaligus. Gue habiskan sampai tetes terakhir. Bagas keluar kamar sekitar jam 8. Dia pakai kaos putih yang gue kenal. Ada noda kuning kecil di sisi kiri bawah, bekas sambal tumpah di malam tahun baru hampir 2 tahun lalu. Gue pernah bilang mau didonasinya aja. Dia bilang, masih bisa dipakai. Kaosnya masih ada sampai sekarang. Dia buka kulkas, ambil 2 yogurt, bawa ke meja. Sebelum duduk, dia taruh 1 di depan gue. Rasa stroberi, yang buat dirinya sendiri, plain. Gue tahu kenapa. 2 tahun lalu di supermarket, gue nyobain yogurt plain di tester dekat rak pendingin
dan bilang setengah bercanda, rasanya kayak obat batuk sirup. Satu kalimat, sambil lalu. Dia masih inget, tiap kali beli 2, gue selalu yang dapat stroberi. Gue liatin yogurt itu di depan gue. Jari gue pegang pinggirannya, nggak gue buka. Bagas duduk di seberang, sendok masuk ke mulutnya. Dia scroll HP, bukan cara orang yang lagi hindar, tapi cara orang yang nyaman, nggak perlu ngisi semua keheningan. Tadi malam enak banget ya masakannya. Gue mau bilang iya. Gue selalu bilang iya buat hal-hal seperti ini. Yang keluar, Bagas nengok, bukan tatapan curiga, cuma perhatian biasa. Kurang tidur? Kayaknya. Suara gue keluar stabil. Gue pastiin itu. Gue ambil sendok, buka yogurt, makan satu suap pelan, manis. Terlalu manis tiba-tiba rasanya. Gue taruh sendok, ambil tisu dari tengah meja. Ada bekas cincin gelas dari semalam. Tanda yang ditinggal gelas Reza waktu beresin meja sebelum pamit. Gue usap-usap area itu. Pelan. Lebih lama dari yang perlu. Tisu udah kotor, tapi tangan gue masih nggak berhenti. HP gue getar satu kali di atas meja, layar nyala sedetik. Preview notifikasi muncul. Bagas lagi nuang air dari galon, punggungnya ke arah gue. Tangan kiri gue gerak duluan. Nggak ngambil HP-nya, tapi balik HP-nya terlungkup. Terus taruh tisu itu tepat di tengah permukaan belakangnya. Rapi. Tepat di tengah. Bagas balik ke meja. Duduk. Lanjut scroll, gue lanjut makan yogurt strawberry yang dia pilihkan buat gue, karena satu kalimat yang gue ucap 2 tahun lalu, yang bahkan udah gue lupain sendiri. Kejadiannya di hari Kamis. 4 hari setelah malam itu, gue dan Bagas lagi sarapan. Dia nanya soal weekend, mau makan di luar atau masak sendiri. Gue jawab sambil nuang kopi, santai banget, nggak tahu ya. Kayak kadang gue ngerasa perlu bedain mana yang beneran gue mau sama mana yang udah jadi kebiasaan aja. Bagas nengok, pelan, tapi nengok. Bedain yang mana sama yang mana. Gue nggak langsung sadar. Gue lanjut, ya, bahagia sama terbiasa, kan 2 hal yang beda. Detik itu mulut gue nutup sendiri. Gue denger kalimat gue sendiri. Gue tahu persis dari mana kalimat itu. Reza ngomong itu, kata per kata, sambil matiin kompor. Bagas duduk lebih tegak, bukan curiga, tapi perhatian. Itu dari mana? Baca di mana? Jantung gua nggak berdegup kencang, justru berhenti sedetik, terus lanjut terlalu cepat. Podcast yang kemarin gua dengerin waktu nyetir, yang soal relationship, gua lupa namanya. Yang sering muncul di Spotify rekomendasinya, gue ambil roti, gigit, ngunyah pelan. Judulnya apa? Lupa? Gue screenshot dulu episodenya waktu itu, ntar gue cariin. Bagas angguk, balik ke HP-nya. Gue makan roti itu sampai habis. Rasa asin dan ragi di lidah, gue kunyah sampai nggak ada yang tersisa. Gue nggak mau berhenti ngunyah dulu sebelum ekspresi muka gue balik normal. Sorenya, gue beneran buka Spotify, cari podcast relationship, ketemu satu episode yang judulnya cukup mirip, yang ada kata bahagia dan pilihan, screenshot, simpan di galeri. Kalau dia tanya lagi, ada buktinya. Gue duduk di depan layar itu beberapa menit. Gue baru aja bohong ke suami gue, bukan impulsif, direncanain, dilengkapin dengan bukti yang bisa dicek, dan tangan gue nggak gemetar sama sekali. Reza chat lagi hari Jumat malam, bukan halo. Dia kirim satu kalimat, tadi gue masak soto lagi buat klien lain, inget malam itu. Gue baca, tutup, buka lagi. Gue tahu gue harus nggak balas, gue balas. Gue juga, 2 kata. Tapi udah cukup buat buka sesuatu yang harusnya tetap tertutup. Kita chat sampai hampir jam 11. Nggak ada yang berat. Dia cerita soal klien yang minta masak tanpa bawang putih karena alasan astrologi. Gue ketawa beneran, bukan ketawa sopan, tapi ketawa yang keluar sendiri. Gue cerita soal meeting yang 3 jam rasanya sia-sia total. Dia dengerin. Itu yang bikin gue nggak bisa berhenti. Bukan dramanya, bukan yang lain. Tapi rasanya pas ngobrol sama dia, gue nggak perlu masukin filter dulu sebelum kalimat keluar. Nggak perlu mikir ini kedengarannya gimana atau dia bakal khawatir nggak. Sama Bagas, gue selalu otomatis edit diri sendiri 2 detik sebelum ngomong. Pilih kata yang nggak bikin dia cemas, nggak bikin malam jadi berat, nggak bikin besok awkward. Sama Reza, jeda itu nggak ada.
Dan gue udah lama banget kelelahan ngedit diri sendiri tiap hari. Jumat malam itu kita masih chat waktu suara pintu samping kebuka, bukan Bagas. Bagas udah masuk kamar dari jam 10. Mbak Yuni, asisten rumah tangga gue yang kadang nginep kalau ada kerjaan pagi, masuk bawa cucian kering yang udah dilipet dari jemuran luar. Gue ada di sofa ruang tengah, lampu masih terang, HP di tangan, layar menghadap ke atas. Dia lihat gue, senyum kecil. Masih melek, Mbak. Iya, nggak bisa tidur. Dia jalan ke arah lemari di lorong, 2 meter dari sofa gue. Gue nggak gerak, tapi tangan kanan gue putar HP, layar tengkurap di paha, pelan, jangan kedengeran gesekannya. Mbak Yuni nggak nengok, dia taruh cucian di rak, lipet yang tersisa, rapi. 3 detik itu, paru-paru gue nggak narik udara sama sekali. Karena kalau dia nengok 1 detik lebih awal, layar HP gue masih menghadap ke atas. Dan di layar itu ada nama Reza Chef, dengan preview chat terakhir terbaca jelas. Mbak tuh nggak kelihatan tipikalnya orang yang gampang diem. Mbak Yuni masuk kamar bantu, pintu nutup, gue nafas, panjang, 1 kali, pelan. Dan di detik itu sesuatu jatuh, bukan pikiran, tapi sensasi fisik yang turun dari dada ke bawah perut. Ini nggak bisa dikelola lebih lama. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena tadi, sebelum Mbak Yuni sempet nengok, badan gue udah gerak duluan. Otomatis, tanpa instruksi dari otak. Tangan gue tahu harus ngapain bahkan sebelum gue sadar ada bahaya. Dan itu artinya ini udah punya ritmenya sendiri. Dan gue nggak inget kapan gue mulai ngizinin itu terjadi. Hari Minggu pagi, Bagas duduk di sofa sambil pegang HP-nya. Ekspresi yang sama kayak biasanya. Santai. Scroll. Sesekali minum kopi. Terus dia nanya tanpa nengok ke arah gua. Podcast yang waktu itu kamu sebut, yang soal bahagia sama terbiasa. Itu yang mana? Gue mau dengerin juga. Jantung gue turun 1 lantai. Yang mana ya? Bentar gue cariin. Suara gue keluar setengah nada lebih tinggi dari biasanya. Gue tahu itu. Bagas juga pasti tahu itu. Gue buka Spotify, tangan gue gerak ke galeri dulu, refleks. Baru sadar galeri ada di HP yang satunya. Gue salah buka aplikasi 2 kali. Ini. Gue sodorin HP ke dia. Bagas lihat layarnya, baca judulnya, scroll sedikit ke deskripsi. Episode ini upload bulan Maret. Dia taruh HP-nya pelan di meja kopi. Kamu bilangnya dengerin waktu nyetir hari Kamis. Kamis kemarin. Gue nggak langsung jawab. 1 detik terlalu lama. Iya, baru upload, makanya gue nemu. Bagas angguk, ambil cangkir kopinya, minum. Ekspresinya nggak berubah sama sekali. Tapi mata dia, sekali, cepat, turun ke HP gue yang ada di paha gue, terlungkup. Sama persis kayak posisinya waktu Mbak Yuni masuk Jumat malam. Gue nggak sadar gue udah naruh tangan di atasnya sampai jari-jari gue udah putih karena ditekan. Malamnya Reza chat duluan. Gue mau tanya sesuatu tapi jangan salah tangkep. Gue balas cepat, terlalu cepat. Apa? Kita bisa ketemu? Bukan yang gimana-gimana. Gue cuma ngerasa ada yang nanggung dari obrolan kita dan gue nggak bisa diemin aja. Gue ketik, jangan, hapus. Ketik, nggak bisa, hapus. Ketik, di mana, dan gue kirim sebelum otak gue sempet veto. 3 detik kemudian gue sadar, gue lihat nama di atas kolom chat, bukan Reza Chef. Gue kirim di mana ke grup keluarga suami, grup yang isinya ibu mertua, kakak ipar, dan Bagas. Pesan itu terkirim jam 21.43. Gue screenshot, delete dari sisi gue. Tapi di HP orang lain, di HP Bagas, pesan itu masih ada. Nggak bisa dihapus dari sana. Notifikasi grup itu bunyi di kamar. Gue denger Bagas gerak. Jam di pojok layar HP gue, 21.43. Dan waktu terus jalan, gue denger Bagas gerak di kamar. 1 langkah, 2, berhenti. Pintu kamar terbuka. Dia berdiri di ambang pintu, HP di tangan. Layar menghadap ke arah gue. Di mana itu buat siapa? Bukan teriakan. 1 kalimat. Datar. Gue buka mulut. Nggak ada yang keluar. Dia nggak nunggu. Dia taruh HP-nya di meja di depan gue. Layar masih nyala. Grup keluarga masih terbuka. Pesan gue di sana, 21.43, dibaca semua orang. Reza Chef itu siapa? Bukan pertanyaan. Gue bilang, cuma chef yang kemarin masak. Bagas diam. Lama.
Cara dia diam itu yang hancurin gue. Bukan marah, bukan nangis, tapi diam yang artinya dia lagi ngitung seberapa banyak yang udah dia lewatin. Cuma satu kata. Dia ulangin kata gue sendiri balik ke muka gue. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue tahu. Suaranya tenang. Itu yang bikin dada gue sesak. Gue tahu kamu nggak ngapa-ngapain. Gue tahu persis kamu nggak ngapa-ngapain. Dia masuk kamar lagi. Gue denger lemari dibuka. Ditutup. 5 menit kemudian dia keluar bawa tas kecil yang biasa dia pakai kalau nginep di tempat klien. Gue berdiri. Bagas, jangan. Bukan kasar, cuma final. Dia ambil kunci mobil di gantungan dekat pintu. Tangannya nggak gemetar. Gue yang gemetar. Kamu tahu yang paling nyakitin? Dia nengok ke gue 1 kali terakhir. Bukan Rezanya, bukan chatnya. Jeda. Tapi yogurt strawberry yang tiap pagi gue siapin karena 2 tahun lalu kamu bilang nggak suka yang plain. Dan kamu terus makan itu tiap hari tanpa pernah bilang apa-apa. Pintu depan nutup, bukan dibanting, ditutup pelan. Itu yang paling berat. Gue berdiri di ruang tamu yang sama, di depan meja kopi yang sama, di dekat laci yang masih ada setengah bungkus rokok di dalamnya. Gue buka HP, masuk ke chat Reza. Gue hapus seluruh riwayat pesan dari atas sampai bawah. Terus gue blokir nomornya. 1 kali tap, konfirmasi. Selesai. Gue duduk di sofa. Nggak ada yang gue lakukan lagi malam itu. Nggak ada yang bisa. Pagi besoknya, gue buka kulkas. Ada 1 yogurt strawberry di rak paling bawah. Cuma 1. Bagas nggak beli untuk dirinya sendiri. Sekarang gue tanya ke kamu. Bukan soal Reza, bukan soal chat yang salah kirim. Tapi ini, berapa lama kamu udah makan sesuatu yang bukan pilihanmu, diam, dan bilang ke diri sendiri itu bukan masalah besar? Sebelum kamu akhirnya nyari rasa yang beda dari orang lain yang bahkan gak tahu nama belakangmu, jawab jujur. Karena gue udah jawab dengan cara yang gak bisa gue tarik balik.